Oke guys, jadi ini adalah video lengkap mengenai 7 pembahasan materi manajemen sumber daya manusia, di mana materinya itu ada kompensasi, dan materi yang kedua itu proteksi sumber daya manusia, yang ketiga itu komunikasi dan juga disiplin kerja, materi yang keempat motivasi kerja, yang kelima materi mengenai kerja sama tim, materi yang keenam itu mengenai penilaian kerja, dan yang terakhir atau yang ketujuh materinya itu audit sumber daya manusia. Nah, supaya pengetahuan teman-teman ini semakin bertambah, mari disimak videonya ya. Happy watching. Oke teman-teman, jadi di video kali ini ada 7 materi manajemen sumber daya manusia yang saling berkaitan. Nah, untuk materi yang pertama itu ada kompensasi. Kompensasi ini mencakup gaji, bonus, dan juga tunjangan. Jadi semua itu penting banget ya untuk menjaga motivasi karyawan. Nah, coba teman-teman bayangkan kalau misalkan kita udah kerja dengan maksimal tapi hasilnya kurang dihargai, otomatis kita bakal kehilangan motivasi banget kan? Nah, maka dari itu kompensasi ini penting banget bagi karyawan. Perlu diketahui juga nih teman-teman mengenai jenis kompensasi. Jadi kompensasi itu terbagi ke dalam 2 jenis, ada kompensasi langsung dan juga kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung itu kompensasi yang diberikan secara langsung kepada karyawan berdasarkan kinerja atau hasil kerja mereka. Contohnya itu seperti gaji, bonus, dan juga insentif ya teman-teman. Sedangkan kalau kompensasi tidak langsung itu kebalikannya teman-teman. Artinya kompensasinya itu diberikan secara tidak langsung kepada karyawan sebagai bentuk keuntungan tambahan. Contohnya itu seperti asuransi kesehatan, program pensiun, dan juga tunjangan lainnya. Nah, selain kompensasi, ada juga nih yang gak kalah penting yang harus ada di perusahaan, yaitu keamanan karyawan atau proteksi sumber daya manusia. Nah, proteksi sumber daya manusia ini merupakan sistem perlindungan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya, teman-teman. Teman-teman pasti pengen tahu kan, proteksi sumber daya manusia ini mencakup apa aja sih? Jadi, proteksi sumber daya manusia itu mencakup asuransi kesehatan, jaminan pensiun, dan juga lingkungan kerja yang aman. Nah, perlindungan-perlindungan tersebut itu akan memastikan karyawan merasa aman dan tentunya nyaman di tempat mereka bekerja. Kalau semisalkan di perusahaan tersebut ada hal yang dirasa kurang aman, nah langkah penanganannya itu harus dilakukan dengan respon yang tepat. Yang pertama itu ada identifikasi. Jadi perusahaan itu harus mengidentifikasi terlebih dahulu masalahnya dengan cepat dan tentunya harus akurat ya teman-teman. Yang kedua ada investigasi. Jadi perusahaan harus melakukan investigasi yang fair dan juga menyeluruh. Jadi investigasinya itu harus dituntaskan, jangan setengah-setengah. Yang ketiga, ada tindakan disiplin, di mana perusahaan itu harus mengambil tindakan disiplin yang sesuai dengan peraturan perusahaan. Yang terakhir, ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu adalah proses pencocokan data atau penyelarasan perbedaan data. Jadi, perusahaan itu harus mencapai rekonsiliasi terlebih dahulu atau melakukan pencocokan data terlebih dahulu sebelum akhirnya mengambil keputusan antara pihak yang berkonflik. Selain kompensasi dan proteksi SDM, membangun komunikasi dan disiplin kerja juga nggak kalah penting, teman-teman. Kenapa penting? Karena komunikasi dan disiplin kerja itu bisa membuat pekerjaan berjalan dengan lancar. Selain itu, pentingnya komunikasi yang baik di tempat kerja akan meningkatkan efisiensi, di mana hal tersebut tentunya akan memudahkan karyawan mendapat banyak informasi, sehingga semua tugas akan terselesaikan dengan cepat dan akurat. Kemudian, jika kita melakukan komunikasi yang baik, kita bisa mencegah kesalahpahaman. Ini benar banget ya teman-teman, karena kalau kita melakukan komunikasi yang jelas secara tidak langsung, kita juga sudah menghindari konflik yang bisa merugikan tim kita. Komunikasi juga bisa membangun hubungan yang kuat. Nah, jika kita mempunyai pikiran yang terbuka, mempunyai kepribadian yang jujur, maka rasa saling percaya itu akan timbul teman-teman, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Untuk membangun komunikasi yang baik di tempat kerja, ada beberapa teknik yang bisa kita terapkan. Yang pertama itu berkomunikasi dengan jelas.
Jadi kalau semisalkan teman-teman sedang melakukan interaksi, usahakan jangan bertele-tele. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Intinya harus singkat, padat, dan juga jelas. Selanjutnya menjadi pendengar yang baik. Nah, ketika kita sedang ngobrol atau sedang berinteraksi, kita harus memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Jadi, kalau semisalkan teman kita sedang berbicara, kita tidak boleh memotong ucapan teman kita tersebut. Yang ketiga, kita harus bisa memberikan feedback atau umpan balik ya teman-teman. Tentunya feedbacknya itu harus yang baik dan juga bermanfaat bagi rekan kerja kita. Yang terakhir, kita harus menjadi terbuka dan jujur ketika melakukan komunikasi. Selain komunikasi, motivasi juga penting banget nih teman-teman, karena motivasi itu salah satu kunci untuk meningkatkan kepuasan kerja. Biasanya karyawan yang termotivasi itu akan lebih produktif dan tentunya lebih loyal ke perusahaan karena mereka itu merasa dihargai oleh perusahaan tersebut. Sesuai dengan definisinya nih teman-teman, motivasi kerja itu kekuatan yang mendorong karyawan untuk melakukan tugas dan bisa mencapai tujuan organisasi. Jadi motivasi yang tinggi itu akan menghasilkan produktivitas dan juga kinerja yang baik. Sedangkan definisi kepuasan kerja adalah perasaan positif yang dirasakan oleh karyawan mengenai pekerjaan mereka dan lingkungan kerja mereka. Pentingnya kepuasan kerja yang tinggi tentunya untuk meningkatkan kinerja, retensi, dan juga loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Setelah motivasi dan kepuasan kerja, kita masuk ke materi membangun kerjasama tim. Nah, tim yang solid itu termasuk salah satu aset bagi perusahaan, teman-teman. Kenapa? Karena dengan solidnya tim kerja itu bisa membuat pekerjaan berjalan dengan lancar. Yang paling penting di dalam kerjasama tim itu kepercayaan, dan untuk membangun kepercayaan tersebut, yang pertama harus adanya transparansi, di mana kita harus jujur dan terbuka ketika melakukan komunikasi. Itu juga harus berbagi informasi secara adil dan juga transparan. Yang kedua adalah konsistensi, di mana kita harus tetap konsisten terhadap perilaku dan juga perkataan kita. Kita harus menunjukkan integritas dan juga kinerja kita, sehingga kita bisa diandalkan di dalam tim tersebut. Yang ketiga ada empati, di mana kita harus bisa memahami perspektif orang lain, tidak boleh egois, dan juga kita harus menunjukkan rasa peduli kita kepada tim kerja yang lain. Yang terakhir, kita harus bisa memberikan dukungan dan bantuan kepada anggota tim ketika sedang menghadapi tantangan ataupun kesulitan. Nah, ketika sedang kesulitan atau menghadapi tantangan, bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi akar masalahnya terlebih dahulu. Yang kedua, berkomunikasilah dengan tenang, terbuka, dan juga kita harus menghindari serangan pribadi. Yang ketiga, tentunya kita harus mencari solusi yang saling menguntungkan. Kita tidak boleh fokus kepada diri kita sendiri. Yang terakhir, kita harus selalu bersikap positif dan juga optimis dengan cara kita harus membangun kembali kepercayaan di dalam tim. Selanjutnya adalah materi mengenai kinerja dan juga penilaian prestasi, di mana penilaian kinerja ini bisa membantu perusahaan untuk mengetahui siapa saja yang berprestasi dan juga siapa yang perlu melakukan pengembangan lebih lanjut. Definisi kinerja dan penilaian prestasi. Nah, di sini definisi kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan untuk definisi penilaian prestasi, merupakan proses sistematis untuk mengukur, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai kinerja mereka. Materi terakhir yaitu audit sumber daya manusia. Pengertiannya adalah proses sistematis untuk menilai dan mengevaluasi efektivitas fungsi sumber daya manusia di dalam perusahaan. Audit sumber daya manusia bisa membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas operasional, serta untuk memastikan kepatuhan karyawan terhadap peraturan dan juga kebijakan yang berlaku di perusahaan tersebut.
Untuk melakukan pelaksanaan audit, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan nih teman-teman. Yang pertama adalah perencanaan audit, di mana kita harus menentukan terlebih dahulu tujuan, ruang lingkup, dan metodologi audit apa yang akan dipakai. Yang kedua adalah pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data, kita bisa melakukannya dengan wawancara, studi dokumen, ataupun observasi. Yang ketiga adalah analisis data, di mana kita harus menganalisis data yang terkumpul dan juga mengidentifikasi permasalahannya. Yang keempat adalah penyusunan rekomendasi. Kita harus merumuskan terlebih dahulu rekomendasi untuk memperbaiki dan juga meningkatkan fungsi sumber daya manusia. Selanjutnya adalah implementasi rekomendasi. Nah, di bagian ini kita harus melaksanakan rekomendasi audit untuk memperbaiki fungsi sumber daya manusia terlebih dahulu. Yang terakhir adalah pemantauan dan juga evaluasi. Nah, di bagian ini kita harus memantau implementasi rekomendasi ini efektif atau tidak. Jika tidak efektif, kita harus melakukan evaluasi secara berkala. Nah, itu dia ketujuh materi yang kita bahas kali ini. Jadi dari materi yang pertama yaitu materi kompensasi sampai dengan materi terakhir yaitu materi audit SDM, semuanya itu saling berkaitan ya teman-teman. Tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan tentunya aman. Jadi manajemen sumber daya manusia itu bukan cuma tentang mengatur orang ya teman-teman, tetapi juga harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang sehat, terus juga lingkungan kerja yang produktif, dan juga harus saling mendukung. Nah, menurut teman-teman nih, bagian mana sih yang paling penting dalam manajemen sumber daya manusia? Komen di bawah.